ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila huda wa nahana 'anil ismi wal irsyad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman, yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita bersama-sama dengan tiada putus-putusnya, sehingga kita dapat berhadir di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah dan diteruskan dengan tausiah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan yang pantas mendapat nikmat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, surah Al-Hasyr ayat 18 yang kita bacakan tadi adalah menyuruh kita untuk merenung, menghisap atau menghitung-hitung diri kita masing-masing. Apakah sudah kita persiapkan untuk hari akhirat nanti? Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebab hari akhirat ini adalah pasti, kita pasti pergi ke sana. Lebih pasti daripada hari esok atau lusa. Sebab kalau meninggal malam ini tidak bertemu dengan hari esok. Tapi kalau kematian pasti kita temui. Nah, yang pasti ini kadang-kadang manusia lalai mempersiapkan diri. Kalau kita mudik ke hulu sungai atau pergi ke Jakarta, kita mempersiapkan diri bekal yang sebanyak-banyaknya. Padahal paling hanya 2-3 hari. Tapi kenapa untuk pulang ke akhirat kadang-kadang persiapan hanya seadanya. Sampai ke Jakarta belum tentu, sengsara di jalan pasti kalau tidak membawa bekal, apalagi ke akhirat. Dan di akhirat nanti semuanya akan menyesal. Yang banyak amal menyesal, kenapa tidak lebih banyak lagi? Apalagi yang sedikit menyesal, kenapa sedikitnya aku beramal? Apalagi yang tidak sempat beramal kebajikan, dia menyesal dengan penuh penyesalan. Sebagaimana yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin fa asaddaqu minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan padamu sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu. Dan ia berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja, sehingga aku dapat bersedekah dan dapat mengerjakan amal saleh. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Sungguh sangat menyesal tidak sempat menempatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai saat kematian. Alangkah ruginya harta dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kalau sudah terkumpul banyak lalu tinggal mati, ahli waris yang menikmatinya. Sungguh dia menyesal dengan penuh penyesalan.
Tapi Allah berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan illa idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila datang kematian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itulah penyesalan yang tidak akan habis-habisnya. Walaupun mereka minta kembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal saleh, tapi tidak bisa. Tidak bisa, sekali-kali tidak bisa karena sudah terlambat. Tak mungkin kembali lagi, ibarat nasi sudah menjadi bubur, sesal daur pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Nah, semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nikmat-nikmat yang kita terima. Setiap orang banyak sekali mendapat nikmat. Waktu dianugerahkan Allah kepadanya, kesempatan diberikan kepadanya, harta benda dia dapatkan anugerah Allah. Nanti di akhirat semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah yang memberikan nikmat. Andai kata nih manusia tidak mempertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka selesai masalahnya. Koruptor silahkan, jadi penjahat besar silahkan, jadi penipu ulung silahkan. Tapi manusia nanti kalau mati jadi binatang, ya tidak mempertanggungjawabkan apa-apa, selesai. Tapi manusia mati adalah awal dari kehidupan yang baru untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia ini. Dan dia menyesal menjadi manusia. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa aku pada jadi tanah saja seperti binatang? Bila mati, masuk tanah habis perkara. Tapi tidak, kata Allah, manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia ini. Jadi kematian itu adalah awal kehidupan akhirat yang abadi. Inilah ratapan jiwa rintihan kalbu para ahli neraka yang mempertanggungjawabkan dosanya akibat perbuatan jahatnya di dunia. Maka secara garis besar ada 4 nikmat yang dipertanyakan Allah nantinya di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, lan tazula qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in ihsalin an umrihi fi ma afna wa am sababihi fi ma ablah wa amalihi aina tasabu wa fi ma ampaqah wa an ilmihi ma da amilabih. Artinya tidak bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat nanti kecuali dia ditanya 4 macam dan menjawab 4 macam pertanyaan itu. Yang pertama, nikmat umur, kemana kau habiskan? Jadi umur yang diberikan Allah kepada kita, kemana kita gunakan? Itu akan ditanya. Umur rata-rata manusia sekarang, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qaluhum may yajuzu dzalik. Tapi sedikit yang lebih daripada itu. Hanya sedikit. Nah, umur 60 tahun ini akan ditanya kemana kau pergunakan. Kalau misalnya kita pergunakan untuk bekerja paling hanya 1/3, untuk tidur 1/3, kemudian untuk ibadah berapa? Nah, kalau 1/3 ada sampai 1/3, umpamanya sehari 24 jam, kita bagi 3, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk ibadah. Kira-kira kan sampai 8 jam kita beribadah. Paling-paling, ya kalau misalnya kita salat itu berapa? 10 menit, 5 waktu, berarti 50 menit, ya 60 menit lah, hanya sejam. Kemana yang 23 jamnya kita pergunakan? Jadi banyak sisa-sisa umur yang kadang-kadang tidak digunakan secara efisien, secara baik.
kalau 20 tahun kita tidur kan 8 jam sehari, umur 60 ya 20 tahun kita tidur, 20 tahun kita bekerja. Nah, sisanya 20 tahun itu apakah kita gunakan untuk ibadah? Kadang-kadang banyak bolong-bolongnya. Nanti akan ditanya, kemana fulan umur kau gunakan? Apakah kita gunakan untuk kebaikan atau kosong melumpong sia-sia tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat masa mudamu, kemana kau habiskan? Jadi masa muda itu kemana kau pergunakan? Apakah untuk berfoya-foya bersenang-senang atau untuk menuntut ilmu pengetahuan? Nanti akan ditanya. Yang ketiga nikmat harta, dari mana didapat dan kemana kau pergunakan? Nah, harta ini dua pertanyaan, didapatnya kayak apa? Mendapatkan harta apakah dengan jalan halal atau haram? Kemudian setelah dapat harta kemana kau pergunakan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besarlah akibatnya kalau kita tidak bisa menjawab dengan sebenar-benarnya. Artinya menjawab sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan amanat kepada kita. Kemudian yang keempat nikmat ilmu, kemana kau manfaatkan? Jadi ilmu pengetahuan yang kita dapat kemana kita manfaatkan? Apakah ilmu itu kita pergunakan untuk kebaikan atau kejahatan? Jadi semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ilmu umpamanya dalam pengajian ini, dapat ilmu bahwasanya salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Nah, lalu kita tahu, tapi kadang kita pergunakan salat sendirian terus baik di rumah ataupun di tempat lain. Kadang mau berjamaah, berarti kita kadang memerlukan ilmu pengetahuan kan. Salat sendirian lebih baik daripada salat berjamaah, lebih baik daripada salat sendirian sampai 27 kali keabdalannya daripada salat sendirian. Nah, jadi ilmu ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian membaca Al-Quran, satu huruf itu dinilai 10 kebajikan. Jadi apakah kita rajin membaca Al-Quran atau malas? Maka kita disuruh membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Nah, kita disuruh membaca Al-Quran. Berarti ilmu itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup kita dan sebagainya. Jadi semua itu akan ditanya, kemana fulan engkau memanfaatkan segala nikmat yang diberikan kepada kamu. Jadi semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang terlepas dari 4 macam pertanyaan tersebut untuk menjawab. Untuk menjawabnya tidak mulutnya terkunci, tapi tangan dan kaki kita yang menjawab sebagai saksi yang sebenar-benarnya. Nah, sebelum saatnya tiba, mumpung kita masih ada kesempatan, marilah kita persiapkan semuanya. Jangan disia-siakan waktu supaya hidup kita ini jangan sampai merugi. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian itu surah Al-Hasyr. Jadi hendaklah kita merenung, kemudian kita memikirkan, kemudian kita amalkan. Apabila ada kekurangan dari diri kita, amal saleh kita tambah. Untuk apa? Untuk persiapan nantinya di hari berpulang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Karena apa? Karena niat saja niat untuk kebaikan sudah dicatat sebagai satu kebajikan. Itu niat saja sudah dicatat sebagai satu kebajikan. Apabila dilaksanakan, maka
diganjar dengan 10 kebajikan. Nah, jadi kita berniat supaya umur tadi kita berfaedah, hendaklah kita selalu berniat untuk mengerjakan kebajikan. Malam kainah aku hendak salat tahajud, umpamanya salat witir. Andai kata-kata terbangun, itu sudah tercatat sebagai kebajikan karena sudah berniat. Apabila berniat untuk kebajikan, maka sudah dicatat sebagai satu kebajikan. Demikian menurut hadis riwayat Muslim. Umpamanya berniat kita akan membaca Al-Quran malam nanti, tapi kita sungguh-sungguh kalau ada waktu kita membacanya, pas kada ingatkan lupa, kada yang membaca Al-Quran, maka kita sudah dapat satu kebajikan. Bila dilaksanakan baca Al-Quran 10 kali ganjarannya, tambah pulang 1 huruf 10, berarti 100 kali, luar biasa.